Dia apa? Diam kamu ya, nggak usah ikut-ikut. Kamu tahu? Ngapain kamu kesini? Kamu masih nanya ngapain? Kamu sekarang berurusan sama aku. Kamu harus tanggung jawab. Maksud kamu apaan? Sayang, Apa? kamu hari ini ganteng banget sih. Enggak kok. Kenapa? Kamu Ngomong doang apaan? Aku lihat kamu tuh sekarang ganteng banget loh. emang ganteng. Kalau memang sayang sama aku, seharusnya kamu kan ninggalin dia. Siapa maksud kamu, Didan? Iya, Iya aku tahu. aku kan butuh duit Didan doang. Kamu kan paham tujuan aku pacaran sama Didan apa? Tapi aku gak yakin kalau hati kamu tuh sepenuhnya buat aku. Lagian, waktu aku tuh lebih banyak sama kamu daripada sama Didan. Tapi soal hati, apa kamu masih ada perasaan sama Didan? Ya meskipun sedikit, itu membuat aku ragu. Dengerin ya, waktu aku aja sama Didan tuh aku korbanin buat kamu. Itu udah nunjukin banget kan kalau aku lebih sayang kamu daripada Didan. Iya. Terus kamu masih nggak mau percaya sama cintaku buat kamu? Enggak, aku percaya. Ya kamu ngapain masih pertanyaan soal itu? Ya aku cuma sedikit ragu. Apa yang bikin kamu ragu lagi, Ge? Gak ada, cuma itu doang. Aku gak gampang percaya sama orang. Ya aku tahu kita salah. Aku pengen memperbaiki semuanya. Aku pengen kita ya damai-damai aja. Gak ada kendala ya kayak sekarang sembunyi dari seseorang, diem-dieman kayak gini. Tapi kan itu udah pilihan kita berdua waktu awal kita ngejalanin. Ya kan, kita udah komitmennya udah kayak gitu. Ya aku tahu. Kamu sadar kan posisi kamu itu yang kedua, Ge? Jadi kamu mau yang gimana? Ya aku pengen di nomor satukan, bukan yang kedua. Dengerin. Meskipun status aku sama Didan lebih jelas daripada status kamu, tapi hati aku cuma buat kamu, Ge. Kamu masih gak mau percaya sama aku? Aku percaya sama kamu. Makasih ya. Tapi suatu hari nanti kamu harus ninggalin dia. Kalau aku udah bosan sama dia dan aku udah gak butuh lagi uang dia, aku bakalan ninggalin dia kok. Demi kamu. Serius. Makasih ya. Tapi kamu mau nikahin aku kan? Aku mau kok nikahin kamu. Tapi hidup aku kayak gini, beda sama Didan. Jangan nikahin sama dia. Kenapa? Kamu diem dulu ya, Didan telepon. Halo, sayang. Iya. Kenapa, sayang? Kamu lagi di mana? Aku lagi di rumah. Kan aku lagi demam. Lagi di rumah. Iya. Demam. Iya kan semalam aku udah bilang aku nggak enak badan. Kamu lagi di rumah? Atau kamu lagi di luar? Lagi di rumah, sayang. Oh, maksud kamu suara mobil ini? Ini suara mobil sama sepeda motor kan emang rumah aku deket jalan. Oh. Nggak bohong kan sama aku? Enggak kok. Ya. Aku percaya sama kamu. Ya udah sayang, aku mau istirahat ya. Aku istirahat dulu ya sayang. Istirahat sama Halo? cowok lain maksud kamu? Sayang. Kamu kok gak bilang sih kalau kamu ada di sini? Ngapain aku harus bilang? Kamu juga nggak bilang kok sama aku. Bahkan kamu berbohong sama aku. Iya tadi aku demam. Sekarang aku Udah habis ke sembuh? rumah sakit. Langsung sembuh. Enggak.
Kamu ngelakuin itu kenapa? Bilang sama aku. Aku ngelakuin apa? Kamu masih nanya itu sama aku. Kamu ngelakuin apa? Aku nggak ngerti deh apa yang kamu omongin. Kamu mesra-mesraan sama cowok lain di taman. Kamu ngerasa nggak bersalah. Dia sepupu aku. Sepupu? Iya, nganterin aku dari rumah sakit tadi. Beda. Aku nggak tahu cowok ini. Aku masih tahu kalau dia emang saudara kamu. Iya, emang saudara aku, sayang. Mending sekarang aku kurang apa sih sama kamu? Kamu nggak kurang apa-apa. Kamu salah paham aja kok. Aku sayang sama kamu. Kamu makin berbohong. Kamu nggak ngaku sama aku. Aku makin ilfil sama kamu. Kamu nggak mau percaya sama aku? Aku lagi sakit loh. Terus kamu nuduh aku Sakit? sama cowok lain gitu, terus jalan bermesraan di jalan, gak mungkin. Kamu lagi sakit, kamu di luar sama cowok lain. Itu maksud kamu? Itu sepupu aku, Didan. Aku udah bilang aku nggak percaya. Aku tahu semua anggota keluarga kamu. Kamu nggak perlu bohong lagi sama aku. Selama ini, aku udah percaya sama kamu. Dan sekarang, kamu udah bikin aku kecewa. Kamu mau tahu siapa dia? Gua pacarnya. Bagus. Ngaku aja lebih baik. Yang sayang akan kalah sama yang selalu ada. Saya nggak cukup. Dia butuh seseorang, yaitu aku. Jadi, maksud kamu saya nggak sayang sama dia? Lu sibuk dengan urusan lu sendiri. Lu sampai lupa kalau lu punya pacar. Saya sibuk kerja. Saya kerja untuk apa? Untuk dia. Untuk masa depan kita. Tahu? Gak sepenuhnya. Dia juga butuh orang yang bisa buat dia curhat dan bercerita dengan keluh kesahnya. Lu mana? Hah? Gak ada kan buat dia? Cuma gue yang ada. Menurut mas saya yang salah? Iya, kamu yang salah. Kamu masih nggak mau ngakuin apa kesalahan kamu? Hah? Didan, denger ya. Selama kita pacaran, emang kamu selalu ada buat aku? Kamu nggak ada. Sedikit pun nggak ada buat aku. Bahkan aku sakit pun kamu nggak ada di deket aku, Dan. Karena aku persiapin untuk pernikahan kita. Aku pernah bilang sama kamu, kita akan segera nikah. Kapan? Modal nikah. Kapan? Kapan kamu menikahin aku? Kalau soal omongan Dan, siapa aja bisa ngomong. Siapa aja bisa ngomong. Aku mau nikahin kamu. Bapakku pun bisa ngomong. Gak ada buktinya, Dan. Aku ngasih bukti dengan aku bekerja untuk mempersiapkan pernikahan kita. Pernikahan butuh uang. Kamu harus tahu itu. Tapi aku butuh perhatian kamu, Dan, sebagai pacar aku. Sebagai calon suami aku. Tapi kamu gak ada. Jadi, aku kurang perhatian sama kamu. Mikir dong. Waktu aku kerja, aku sempet-sempetin nelpon kamu. Tapi kamu nggak pernah angkat telepon aku. Jangan-jangan kamu lagi sama dia ya? Ya. Lebih baik kayak gini aja. Lu mending pergi atau gue yang pergi. Udah, kamu selesain dengan Didan. Apalagi yang mau aku benerin dari hubungan aku sama Didan? Udah nggak ada, Ge. Ya udah. Lu sama dia udah gak ada hubungan apa-apa. Oke? Lu jangan pernah ganggu dia lagi, jangan usik dia. Dia punya gua. Oke? Udah, yuk kita pulang. Hadiah dari ulang tahun aku yang kemarin dari kamu, aku balikin. Sekaligus hati aku yang pernah kamu milikin, aku ambil balik. Kenapa aku yang nggak salah? Aku yang dituduh salah. Lucu ya dunia ini. Aku dibilang nggak sayang sama dia, padahal jelas-jelas
Aku berusaha untuk bisa serius sama dia. Tapi aku kenapa tetap salah di mata dia? Kalau dia udah bosen sama aku, harusnya dia bilang dong dari awal. Gak perlu pakai selingkuh kayak gini. Ini tuh bikin aku tambah sakit hati, tau gak? Aku harus cerita sama Adam. Aku harus cerita sama Adam. Bisa aja kamu. Apapun aku lakuin biar kamu bisa ketawa. Makasih ya udah buat aku senang tiap hari. Kamu gak tahu deh kalau hidup aku gak ada kamu, pasti suram banget. Justru aku yang harus berterima kasih sama kamu. Karena kamu, aku berhasil menghilangkan rasa trauma aku sama cewek. Nggak semua perempuan itu sama kok. Buktinya aku. Ada aku yang ada di sisi kamu setiap hari, setiap waktu. Kamu bukan cuma selalu ada buat aku, tapi kamu selalu support aku, selalu nerima keputusan aku, selalu nerima aku apa adanya. Aku bersyukur bisa kenal sama kamu. Aku juga bersyukur bisa ada di hidup kamu. Meskipun kita baru kenal sebentar, tapi aku merasa kamu yang terbaik buat aku. Meskipun 3 bulan itu bentar, tapi aku ngerasa nyaman banget sama kamu. Dan aku bersyukur, aku senang banget bisa ngubah hati kamu dari yang trauma jadi bisa jatuh cinta lagi sama perempuan. Aku nggak tahu lagi harus mengekspresikan gimana kebahagiaan aku yang sekarang. Tapi yang jelas, aku bersyukur karena hubungan lama itu gak menjamin bisa bersama. Walaupun aku sebentar kenal sama kamu, tapi aku yakin kita bisa bersama. Aku ada hadiah buat kamu. Hadiah apa? Kamu pasti senang. Kayaknya kamu gak bawa apa-apa deh. Terlihat gak bawa apa-apa, tapi sebenarnya ada. Kecil, tapi bisa bikin kita bahagia. Coba tebak. Coklat. Coklat kan bikin happy. Tapi kayaknya kamu gak bawa coklat deh. Maukah kamu sehidup semati sama aku? Kamu serius mantepin diri ke aku? Adel, kalau aku nggak yakin, aku nggak mungkin ngajak kamu serius. Mau nggak? Aku mau hidup semati sama kamu. Kalau gitu, aku boleh pasangin cincin ini ke tangan kamu. Dengan senang hati. Kok cincinnya pas sih? Kamu tahu dari mana ukuran aku? Jangankan ukuran cincin, semuanya aku tahu tentang kamu. Karena aku sayang sama kamu.
kita mulai hidup kita yang baru ya. Kamu lupain semua masa lalu kamu. Aku mau hidup semati sama kamu dan aku janji kamu gak bakal nyesel milih aku. Aku bakal jaga kamu. Vina kemana sih? Halo, Vin, kamu di mana sih? Dari tadi aku telepon di reject mulu. Kamu di taman? Ya udah, aku mau ke sana. Ya ada hal pentingnya aku mau omongin sama kamu, Vina. Ya udah, aku langsung ke situ ya. Vin, kamu kemana sih dari tadi diteleponin juga? Bentar. Ini pakaian kamu pas body atau gimana sih? Vina, kamu harus dengar penjelasan aku, Vin. Perut kamu kenapa? Ya kamu pikir apa, Vina? Ini asli kan? Asli tolol. Oh iya. Vin, terus kamu tahu Didan kan? Didan sama cewek lain, Vina. Terus? Aku hamil anak Didan. Kamu tahu cewek itu temen Didan dari dulu, Vin. Terus Didan malah ninggalin aku. Dia lebih milih Adele itu daripada aku. Padahal keadaan aku lagi kayak gini, Vin. Aku hamil. Udah 3 bulan aku sendirian, Vin. Nahan semua ini, aku nggak bisa cerita sama orang lain selain kamu. Cuma kamu yang aku percaya, Vin. Didan kurang ajar. Kamu tahu kan gimana sakitnya wanita kalau udah kayak gini, Vin. Masa depannya udah hancur, Vina. Nggak ada cowok yang bisa ngakuin ini anaknya. Aku harus ngapain? Aku minta tolong sama kamu, Vin. Cuma kamu satu-satunya harapan aku. Ya udah, aku ntar bantu kamu buat jelasin semua ini ke Didan. Kamu nggak usah mikirin yang berat-berat dulu ya, kasihan kandungan kamu. Vin. Iya, aku Kalau mama papa aku sampai tahu aku bisa diusir dari rumah, Vina. Aku mau tinggal di mana? itu yang aku pikirin sekarang. Aku fokus sama keluargamu di rumah. Gimana kalau seandainya keluarga kamu di rumah tahu keadaan kamu kayak gini? Ntar aku bantu jelasin Aku ke udah Didan. nahan semua ini sendirian, Vina. Aku nggak kuat. Iya, aku bantuin. Udah. Kamu nggak usah mikir yang berat-berat ya, kasihan kan. Tapi Didan nggak mungkin ngakuin ini sebagai anaknya, Vina. Didan udah putus sama aku. Dan dia juga udah punya pacar lain selain aku. Bahkan dia nggak mau ngakuin anaknya, Vina. Cowok mana yang bakalan ngakuin ini sebagai anaknya kalau ini bukan anak dia? Ini darah daging dari Iya, dari aku Didan, ngerti. Vin. Aku nggak bisa berbuat lebih. Tapi aku usahain buat bantu kamu. Serius, aku usahain buat bantuin kamu. Kamu janji ya sama aku. Iya. Aku usahain. Aku percaya sama kamu, Vin. Aku yakin kamu bakal bantuin aku. Cuma kamu satu-satunya harapan aku, Vin. Jadi aku mohon semaksimal mungkin kamu harus bisa yakinin Didan. Sebisa mungkin Didan harus nikahin aku, Vina. Oke, kamu tenang dulu. Jangan terlalu dipikir berat. Terus satu lagi, pakaianmu lain kali jangan terlalu pas body ya. Aku nggak bisa nyembunyiin, Vin, karena umur jadiin ini udah 3 bulan. Mau aku sembunyiin kemanapun bakalan tetap kelihatan, Vina. Mama papa belum tahu. Tapi kalau kandungan kamu sudah sebesar ini, dalam waktu dekat mama papa pasti tahu dia. Aku nggak tahu, Vin, mereka gimana ekspresinya kalau udah tahu kondisi aku sekarang. Oke, gini. Kenapa aku samperin Didan sekarang? Sekarang juga. Ya udah, aku tadi lihat Didan di sana sama si Adele itu. Kamu mau ikut? Aku mau ikut, Vina. Kalau kamu tambah emosi, gimana keadaan kandungan kamu? Nggak apa-apa, kamu nggak usah pikirin aku. Tapi aku mikirin kondisi kamu, dia. Vin, percaya sama aku nggak bakalan kenapa-kenapa kok. Serius ya? Ya Yuk, udah, antar sekarang aku kita ke Didan. sekarang.
cincin itu pas di tangan kamu. Sama seperti orang cantik. Didan. Apa? Diem kamu ya, nggak usah ikut-ikut. Dan dia tahu. Ngapain kamu kesini? Kamu masih nanya ngapain? Kamu sekarang berurusan sama aku. Kamu harus tanggung jawab. Maksud kamu apaan? Lihat, kandungan dia tambah membesar dan kamu harus tanggung jawab. Kamu seenaknya malah duduk-duduk sama cewek gak jelas ini. Maksud kamu apa? Nuduh aku sebagai ayah yang dia maksud? Oh, masih belum ngaku kamu. Aku nggak tahu. Siapa yang udah ngelakuin ini? Terus kamu pikir anak ini datang dari mana, Dan? Aku nggak pernah ngapa-ngapain sama kamu ya. Dan Sayang, kamu harus percaya sama aku. Kalau mereka datang ke sini nuduh aku, pastinya ada buktinya. Buktinya mana? Kamu minta bukti? Kamu nggak lihat perut aku udah sebesar ini? Kamu tega? Nggak mau ngakuin anak kamu sendiri? Tapi aku nggak pernah ngelakuin apa-apa sama kamu. Hei, Bagus ya acting kamu. please. Kamu lupa kamu pernah ngejalin hubungan sama aku, Dan. Kalau cowok gak mau bertanggung jawab, emang banyak bohongnya. Aku mohon sama kalian. Aku udah mau nikah sama Adele, jadi jangan ganggu aku. Terus kamu masih mau menari di atas penderitaan orang lain, iya? cukup. Hei, Aku relain cincin ini buat mantan kamu ini. sayang. Berarti kamu gak percaya sama Aku aku? nggak percaya sama kamu. Aku mau kamu tanggung jawab. Jadi kamu anggap aku sebagai cowok nggak baik? Kamu nggak tahu di belakang aku kamu ngapain sama mantan kamu. Kamu nggak pernah cerita. Kalau aku udah ngasih cincin ini sama kamu, aku serius sama kamu. Tapi bukan berarti kamu lari dari tanggung jawab kan? Aku berani bersumpah, aku nggak ngapa-ngapain sama Jangan dia. kamu sumpah-sumpah di Dan. Sumpah bisa. Kamu pikir aku ngapain kesini, Dan? Jangan tinggalin aku. Mbak, kamu nggak bakal kehilangan ayah dari anak kamu. Aku bakal ngalah sama hubungannya. Maksud kamu apa? Cukup. Sayang. Sayang. Sekarang jelasin sama aku. Kenapa kamu ngelakuin ini? Gak usah bentak-bentak sahabat aku. Ngerti? Dia lagi menghantuin Didan. Kamu nggak tahu apa-apa, jadi kamu nggak usah ikut campur. Dia emang nggak tahu apa-apa, tapi dia satu-satunya sahabat aku yang tahu semua kisah aku sama kamu, Dan. Oke, kamu boleh benci aku. Kamu boleh injek-injek harga diri aku, Dan. Tapi nggak sama sahabat aku dan anak dalam kandungan aku. Please, jangan bikin dia emosi, please. Mau kamu apa sih, Dan? Kamu udah ngancurin hidup aku. Terus kamu masih mau ngancurin masa depan anak ini? Iya. Kamu pintar banget ya kalau acting. Kamu bilang seakan-akan aku yang acting. Sadar. Selama ini yang ngerasa disakitin itu aku. Aku udah diselingkuhin sama kamu. Terus sekarang kamu bilang aku ngambilin kamu. Aku sakit hati. Lebih parahnya lagi, aku barusan udah mau ngelamar Adele. Aku udah mau nikah sama Adele. Lebih baik kamu kehilangan wanita itu, Dan, daripada aku harus ngelihat anak ini tumbuh tanpa seorang ayah. Udah kita pulang Jahat aja. kamu ya. Kita pulang aja. Makasih ya udah nemenin aku sampai ke sini. Kamu pulang aja nggak apa-apa. Aku minta waktu buat ngomong berdua sama Didan. Enggak, aku nggak mau pulang duluan. Aku tunggu kamu di Vina, parkiran. Udah. Ibu kamu lagi sakit. Nggak apa-apa. Kamu rawat aja ibu kamu. Nanti aku pulang sendiri bisa kok. Awas. Kamu mau ngomong apa lagi? Mau caci maki aku lagi? Iya. Hebat. Kurang kamu nyakitin aku. Hebat kamu ya. Hebat membolak-balikan fakta. Didan, aku tahu hubungan kita emang udah usai, Dan. Tapi kamu jangan pura-pura jadi amnesia sama hubungan kita dulu. Aku udah nyerahin semuanya sama kamu, Dan. Terus kamu pikir ini anak siapa?
waktu aku pacaran sama kamu, itu pacaran sehat. Kamu tahu semuanya. Aku nggak pernah macam-macam sama kamu. Kamu lupa kejadian itu? Pas hari ulang tahun aku, kamu minum berdua sama aku, Dan kamu nggak sadar. Kita sama-sama nggak sadar. Tapi aku ngerasa aku nggak pernah ngelakuin itu sama kamu. Kamu emang brengseknya jadi cowok. Aku cuma minta pertanggungjawaban kamu doang, Dan. Apa kamu mau ngelihat aku ngegugurin anak ini sekarang di depan kamu? Atau aku mau bunuh diri aja biar kamu sekalian puas? Iya. Oke. Aku akan tanggung jawab. Aku nggak cuma butuh omongan kamu doang, Dan. Aku mau bener-bener nikah sah sama kamu. Biar anak ini ada yang ngurus juga. Gak cuma aku sendirian. Semua cowok bisa kok bilang aku mau nikahin kamu. Tapi ujung-ujungnya kamu mau kabur kan dari aku. Aku akan buktikan kalau aku mau bertanggung jawab. Apa buktinya? Meskipun aku nggak pernah berzina sama kamu. Stop kamu bilang kayak gitu. Didan, kita udah sama-sama dewasa dan kamu udah tahu kejadian itu. Gak usah pura-pura lupa. Buktiin sekarang sama aku kalau kamu mau nikahin aku. Kita bicarakan. Gak usah pakai emosi. Emang susah ya buat masang cincin itu di jari aku? Cewek itu udah gak mau kok sama kamu. Kamu pasang di sini aja. Makasih ya, kamu udah mau ngakuin anak ini sebagai anak kamu. Ya. Sekarang aku minta untuk pulang. Kamu jelasin ya sama mama papa aku kalau ini anak kamu. Aku siap ketemu orang tua kamu. Vin, kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak dia ada di mana? Aku udah cari ke rumahnya tapi nggak ada. Aku cari tempat biasa yang biasa dia nongkrong itu nggak ada juga. Iya, Ge, dia lagi pengen sendiri. Dia mungkin mengurung diri aja di rumahnya. Aku udah ke. Dia nggak mau keluaran, Ge. Kenapa sih? Aku udah ke dalam rumahnya. Udah, aku aja chatan sama dia kok. Dia lagi ada di rumahnya. Dia nggak mau keluaran Aku ke rumah. rumahnya. Dan orang tua juga kenal sama aku. Iya, Dia nggak ada di rumah. Iya, tapi dia nggak mau ketemu mungkin. Dia nggak nerima tamu aja mungkin. Kenapa sih? Aku mau minta maaf sama dia. Dan aku pengen tanggung jawab. Hah? Tanggung jawab? Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk anak aku. Hah? Udah. Sebenarnya anak yang dikandung dia itu anak aku. Loh, sebentar. Tapi Dia ninggalin aku. Dia takut
Anaknya nanti gak punya masa depan kalau sama aku. Kamu tahu sendiri, kehidupanku cuma sederhana. Dia takut akan itu. Apa dia balik sama Didan? Serius? Vin, kamu bisa bantu aku nggak? Aku butuh bantuan kamu, Vin. Kamu sahabatnya. Aku pengen tanggung jawab. Iya, aku ngerti. Oke lah, kalau memang dia nggak mau sama aku cuma pengen satu, aku pengen nikah sama dia dan lahiran nanti biar aku yang ngurus anaknya, biar aku yang tanggung jawab. Masalah dia mau cerai atau mau nikah lagi, terserah. Vin, kamu tolong bantu aku ya. Aku gak mau anakku nanti broken sama kayak aku. Dia gak punya masa depan. Kamu bisa bantu aku, Vin? Tapi Vin, tolong, Vin. Sampai anak itu lahir. Setelah itu terserah dia mau kemana. Yang terpenting itu ada anak aku, Vin. Kamu bisa bantu nggak? Vin, tolong ya. Aku mohon. Gini, aku kayaknya nggak bisa bantuin kamu. Soalnya kan kamu tahu sendiri, dia udah balik sama Didan. Vin, tolong, Vin. Vin, aku butuh bantuan kamu, Vin. Vin, aku ngelakuin apa aja, yang penting kamu bisa bantu aku buat bujuk dia biar mau nikah sama aku sampai anak itu lahir. Setelah itu terserah dia mau kemana, terserah dia. Yang penting anak aku, Vin. Itu dari dagingku sendiri. Cukup, Ge. Vin, aku gak mau anak aku gak punya masa depan. Dia sahabat aku. Ya aku tahu dia sahabat kamu. Kamu juga seharusnya mikir anaknya dia, anak aku juga. Kamu tolong bantu aku dong. Aku nggak bisa, Ge. Aku cuma pengen nemenin dia sampai lahir anakku, Vin. Tolong, Vin. Aku gimana ya mau sama Didan? Sama dia. Vin, aku minta tolong, Vin. Aku minta tolong. Aku perlu aku setuju sama kamu, Vin. Enggak, Ge. Vin, aku butuh anak itu. Nggak usah kayak gini. Aku gak mau anak itu sama seperti aku, Vin. Aku ngerti, Ge. Aku juga bingung, Ge. Aku sebagai sahabatnya dia, aku mau yang terbaik buat dia. Tapi udahlah, nasi udah jadi bubur, Ge. Vin, Biarin Didan. kamu hanya mikir dia, kamu mikir anak dia. Biarin Didan yang tanggung jawab, Ge. Enggak, itu anak aku. Seharusnya aku nemenin dia sampai dia lahir. Seharusnya aku yang selalu di sampingnya dia. Vin, tolong, Vin. Ge, please. Vin. Kamu harus juga mikir sama Vin, dianya. aku mohon, Vin. Dia itu banyak Vin, pikiran. aku mau pengen nemenin anak aku, Vin. Tolong, Vin. Aku tak. Vin, aku perlu aku sujud sama kamu. Enggak. Nggak perlu. Vin, tolong, Vin. Aku pengen nemenin anak aku sampai anak aku lahir. Aku gak mau anak aku gak punya masa depan sama seperti aku, Vin. Bayangin. Vin, aku gak mau anak aku ngerasain apa yang aku rasain. Aku gak mau. Aku minta tolong sama kamu, Vin. Kamu mau apa aku usahain. Aku emang gak punya apa-apa, Vin. Aku cuma punya rumah. Stop, Ge. Oke, aku jual rumah itu. Aku kasih ke kamu asal kamu bisa bantu aku. Biar dia bisa nikah sama aku, Vin. Aku cuma pengen nemenin anak aku sampai anak aku lahir, Vin. Tolong, Vin. Ya, bantu aku ya. Vin. Ge, aku bingung juga, Ge. Gimana buat bantu kamu? Tolong, Vin. Itu anak aku, bukan anak Didan. Jadi itu anak kamu? Bukan anak calon suami aku. Jesse. Bangun nggak? Kamu jadi cowok tuh yang gentle dikit, bisa nggak sih? Kamu jadi laki-laki aja nggak pantas, apalagi jadi ayah. Kamu ngomong jangan asal ya. Kamu siapa? Hah? Aku juga gak tahu kamu siapa. Aku calon istri Didan. Terus hubungan kamu marah-marah sama aku tuh apa? Hah? Kamu pikir aku gak tanggung jawab? Aku tanggung jawab, tapi dia yang ninggalin aku, bukan aku yang ninggalin dia. Kamu mikir kalau ngomong. Gak mungkin. Dia ninggalin kamu tanpa alasan.
Iya. Kamu mau tahu alasannya apa? Iya, apa? Karena aku miskin. Ya kamu kerja keras dong. Aku udah kerja keras. Aku pengen bangun rumah tangga dari nol. Pengen berjuang bareng. Tapi dia nggak mau. Kamu bisa ngomong baik-baik sama dia. Jangan ngancurin masa depan calon suami aku. Kamu nggak bisa. Stop. Aku aja minta tolong sama dia. Aku sekarang bingung. Ini gimana jalan keluarnya? Aku nggak bisa bantuin kamu, Ge. Kamu lebih baik jujur. Vin, kamu gak bisa bantuin Gege. Kamu bukan cuma ngancurin Didan, tapi kamu ngancurin aku juga. Kamu tahu sendiri kan, Didan udah mau tanggung jawab sama dia. Terus aku harus apa? Aku tahu Didan terpaksa. Aku tahu Didan tuh sebenarnya udah lupain dia. Aku tahu masa depan Didan itu cuma buat aku. Aku mohon, Vin. Kamu sekarang kan udah tahu kalau ternyata Gege ayah dari anak dia. Buktinya apa, Del? Aku harus bilang apa sama dia, Del? Kamu bisa tanyain langsung sama dia. Kamu bisa bilang kalau Gege yang ngomong semuanya ke kamu. Tapi kamu serius, Ge? Itu anak kamu. Itu anak aku. Aku tahu Didan orangnya bukan kayak apa yang kamu pikirin kok. Tapi Del, dia ngomongnya Didan. Itu anak Didan. Itu karena obsesi dia sama Didan. Kamu harus percaya itu, oke? Coba kayak gini aja. Kamu bujuk dia biar balik sama aku. Dan kamu kasih tahu Didan kalau sebenarnya anak itu adalah anak aku. Aku mohon ya. Ya udah. Sekarang aku bakal datang ke Didan. Makasih banyak. Makasih banyak ya kalian berdua. Vin, bantu aku ya. Tolong. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Cuma kamu dan dia yang bisa bantu aku. Kamu bujuk dia ya, biar balik sama aku. Kamu yakinin dia kalau aku bisa jadi lelaki yang bisa bertanggung jawab. Aku bisa, Fit. Kalau itu beneran anak kamu, aku usahain bakalan ngebujuk dia. Serius? Makasih banyak ya, Fit. Udah. Gak usah, Ge. Aku bantuin kamu semampu aku. Ya udah. Aku tunggu kabar selanjutnya. Kalau kamu butuh apa-apa yang lainnya, kamu kabarin aku ya. Ya. Secepatnya. Aku takut dia udah menikah sama Didan. Ya udah. Assalamualaikum. Aku harus nyamperin dia. Aku nggak tahu gimana ke depannya. Dan Del, ngapain kamu kesini? Aku minta maaf ya sama kamu. Aku udah hianatin kamu. Aku gak pantas untuk kamu. Aku udah bikin sakit hati kamu. Gak ada kata maaf untuk aku. Jadi masih ngapain kamu di sini, Del? Kamu masih trauma ya? aku udah tahu semuanya, Dan. Mestinya aku yang minta maaf sama kamu. Aku udah raguin kamu. Aku udah gak percaya sama kamu. Padahal jauh di dalam lubuk hati aku, sebenarnya aku yakin kalau bukan kamu yang ngelakuin itu. Aku udah tahu kalau kamu bukan ayah
dari bayi yang dikandung dia. Jadi kamu udah tahu kalau aku difitnah. Aku udah dengar semuanya. Dan kamu tahu, ternyata ayah dari anak yang dikandung dia itu GG. Kamu kenal GG? Aku tahu dia. Aku dulu diputusin karena aku diselingkuh sama dia. Aku bersyukur kamu tahu. Dan aku juga bersyukur kamu tahu kalau aku sayang sama kamu. Sekarang kamu gak perlu putus asa lagi. Aku janji gak bakal ngulangin ini. Aku janji bakal selalu percaya sama kamu dan ada buat kamu. Jadi kamu sekarang udah gak ragu sama cintaku? Sama sekali gak ada. Kamu takdir aku. Kamu yang terbaik buat aku. Aku hampir stres nih. Gara-gara kejadian ini. Kamu tahu sendiri waktu aku ngelamar kamu. Di situ aku pengen serius sama kamu. Tapi ada masalah yang buat aku kayak gini. Aku juga kecewa banget sama kamu waktu itu. Titik kecewa aku sampai gak bisa nangis, Den. Misi. Sini duduk. Kenapa dia? Kamu mau ngomong apa? Kedatangan aku ke sini, aku meminta maaf sama kalian berdua. Misi. Masuk. Dan kita mau minta maaf. Del, ini cincin gak pantas buat aku. Tapi ini hak kamu. Cincin ini gak pantas ada di jari aku, Del. Seharusnya kamu yang pakai cincin ini, bukan aku. Aku minta maaf ya sama kalian berdua. Karena kesalahan aku dan keegoisan aku, kalian berdua sampai kayak gini. Makasih banyak karena kamu udah sadar. Kami berdua udah maafin kamu kok. Dan cincin ini aku serahkan sama Diden. Diden, kamu mau kan maafin aku? Ya aku tahu kalau kesalahan aku sebenarnya udah fatal banget buat hubungan kalian berdua. Karena kesalahan aku, kalian berdua sampai mundur pernikahan kayak gini. Lain kali jangan kayak gitu. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Tapi tenang aja. Tuhan aja maha pemaaf. Apalagi umatnya. Aku juga minta maaf ya, Dan. Aku cuma pengen dia dapet yang terbaik. Aku tahu. Sebenarnya anak ini emang benar bukan anak Didan kok. Ini anak dari GG. Insya Allah minggu depan aku bakal nikah sama GG. Aku harap kalian ngasih doa yang terbaik ya buat kita. Semoga lancar ya. Ya udah, kalian bisa lanjutin ya pembicaraan kalian. Aku pamit dulu sama temen aku dan calon suami aku. Hati-hati ya. Sehat terus, adek bayi. Ya udah deh, aku pulang dulu ya. Bye-bye. Terima kasih banyak ya, kamu udah bantu aku. Hati-hati ya. Akhirnya semuanya udah beres. Sekarang aku mendapat banyak hikmah dari kejadian ini. Untuk menuju sah. Memang banyak lika-liku permasalahan ya kan. Tapi Tuhan memang adil. Dan
cincin ini lebih pantas ada di tangan kamu. Maukah kamu jadi istri aku? Untuk kedua kalinya, aku jawab mau dan aku bersedia. Kamu harus percaya sama aku, percaya sama hubungan kita. Karena kejadian ini, aku jadi lebih percaya sama kamu. Cinta aku gak main-main untuk kamu. Makasih banyak ya. Sekarang udah dong, kamu gak perlu stres lagi. Aku janji. Senyum dong. Dadaku merangkai putih cinta, garis tangan